Perkenalkan, nama saya Jumito Suarez Lalobere, NIM 231211087. Nama lengkap saya Emmanuel Arya Senggau dengan NIM 23121081. Sini kami akan menjelaskan laporan akhir kami untuk tugas model dan simulasi studi kasus yang kami ambil di sini, yaitu prediksi kelahiran bayi 7 tahun ke depan di Kabupaten Kupang menggunakan metode Monte Carlo. Oke, baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Metode Monte Carlo adalah teknik matematika yang memprediksi kemungkinan hasil dari peristiwa yang tidak pasti. Dalam simulasi Monte Carlo adalah mengadakan percobaan eksperimen pada elemen probabilistik melalui sampling acak. Langkah-langkah simulasi Monte Carlo. Yang pertama, menetapkan distribusi probabilistik untuk variabel-variabel utama membagi setiap kelahiran dengan total kelahiran. Q sama dengan J per K. Keterangan Q sama dengan distribusi probabilitas, J jumlah frekuensi, dan K jumlah total frekuensi. Yang berikutnya, menetapkan distributif kumulatif untuk setiap variabel. Yang berikutnya, menentukan interval dari bilangan-bilangan acak untuk setiap variabel. Yang berikutnya, pembangkitan bilangan random. Yang berikutnya, menjalankan simulasi dari serangkaian percobaan. Oke, baik, kita masuk ke data histori kelahiran bayi di Kabupaten Kupang. Pada tahunan kelahiran pada tahun 2015, jumlah kelahirannya 9.135. Pada tahun 2016, jumlah kelahirannya 9.402. Pada tahun 2017, data kelahirannya 9.677. Pada tahun 2018, data kelahirannya 6.251. Pada tahun 2019, data kelahirannya 10.356. Pada tahun 2020, data kelahirannya 7.771. Pada tahun 2021, data kelahirannya 8.531. Dan pada tahun 2022, data kelahirannya 6.065. Sesuai dengan langkah-langkah yang tadi telah dijelaskan, ada 5 langkah. Yang pertama, untuk penerapan metode Monte Carlo, langkah yang pertama menentukan distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas didapatkan dari frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi 9.135 dibagi 66.478 sama dengan 0,14. 9.402 dibagi 66.478 sama dengan 0,14, dan seterusnya sampai 6.065 dibagi 66.478 sama dengan 0,09. Yang kedua, menentukan distribusi probabilitas kumulatif. Nilai distribusi probabilitas ditambah dengan nilai distribusi probabilitas berikutnya untuk mendapatkan nilai distribusi kumulatif. Nilai distribusi kumulatif yang pertama adalah nilai distribusi probabilitas yang pertama. Probabilitas kumulatif yang pertama diambil dari probabilitas sebelumnya, kemudian probabilitas yang kedua diambil dari probabilitas sebelumnya ditambah dengan probabilitas sebelumnya, yaitu 0,14 tambah 0,14 sama dengan 0,28.
Berikutnya 0,28 ditambah 0,15 sama dengan 0,42. 0,9 ditambah 0,42, 0,52. 0,52 ditambah 0,16, 0,67. 0,67 ditambah 0,11, 0,78. 0,78 ditambah 0,13, 0,91. Dan 0,09 ditambah 0,91 sama dengan 1. Langkah yang ketiga yaitu menentukan interval bilangan acak. Interval bilangan acak di sini alasan kami mengambil 0,14, 15 sampai 28, 29 sampai 42, 43 sampai 52, yaitu kami ambil dari probabilitas kumulatif. 0 sampai 14 sesuai dengan probabilitas kumulatif. Kemudian yang berikutnya contohnya seperti nomor 5, 0,67 kami ambil dari probabilitas kumulatif sebelumnya 52 sampai dengan 67. Maka hasil interval bilangan acak yaitu 0 sampai 14, 15 sampai 28, 29 sampai 42, 43 sampai 52, 53 sampai 67, 68 sampai 78, 79 sampai 91, 92 sampai 100. Langkah yang keempat, pembangkitan bilangan random. Pembangkitan bilangan random yang kami ambil di sini kami menggunakan fungsi Excel yaitu fungsi Bedwin pada Excel. Di sini bilangan random yang pembangkitan bilangan random yang kami buat yaitu ada sebanyak 7 sesuai dengan judul kami di atas yaitu prediksi kelahiran 7 tahun ke depan. Yang pertama 62, kedua 98, ketiga 54, keempat 25, kelima 65, keenam 36, ketujuh 71. Kemudian langkah terakhir atau langkah yang kelima yaitu menjalankan simulasi dari serangkaian percobaan dari langkah 1 sampai langkah 4 yang sebelumnya. Langkah yang kelima ini kita lihat dari 1 tahun ke depan bilangan randomnya ada 62 berarti dia ada di 53 sampai 67, ada di nomor 5 yaitu frekuensi kelahiran yaitu 10.356. 10.356. Yang berikutnya 98 ada di nomor 8 yaitu 6.065. 54 ada di nomor 5 yaitu 10.356. Kemudian 25 ada di nomor 2 9.402. 65 ada di nomor 5 10.356. 36 ada di nomor 3 yaitu 9.147. Yang ketujuh 71 ada di nomor 6 68 sampai 78 dengan frekuensi kelahiran 771. Kemudian setelah dilakukan menggunakan perhitungan Excel, hasil yang didapat sama dengan perhitungan manual, yaitu 7 tahun ke depan kelahiran bayi 10.356, 2 tahun ke depan 6.065, 3 tahun ke depan 10.356, 4 tahun ke depan 9.402, 5 tahun ke depan 10.356, dan 9 tahun ke depan 6.777, 7 tahun ke depan 7.071. Maka total kelahiran 7 tahun ke depan yaitu 63.283.
Sebagai bagian penutup, kesimpulannya, angka kelahiran bayi di suatu daerah merupakan indikator untuk mengetahui jumlah bayi dan jumlah bayi yang dilahirkan di setiap tahun. Dalam hal ini di Kabupaten Kupang dari tahun 2015 sampai 2022, jumlah bayi yang dilahirkan sebanyak 66.478 dan dilakukan prediksi kelahiran bayi 7 tahun ke depan menggunakan metode Monte Carlo, maka didapatkan dari tahun 2023 sampai 2029 kelahiran bayi di Kabupaten Kupang sebanyak 63.283. Bayi ini berarti kelahiran bayi di 7 tahun ke depan lebih banyak tahun 2015 sampai 2022. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.